Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Tiang Ikomang Juniarta, NIM 2015-5107. Tiang dari Prodi PG PAUD akan menjelaskan sejarah singkat mengenai Pura Pajangkober, yang dimana untuk melengkapi salah satu mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Imade Ardika Yasa MPDH. Pura Pajangkober terletak di daerah Pagutan Timur, tepatnya Jalan Dr. Sujono nomor 15, Lingkar Selatan, Pagutan Timur, Dasan, Cermen. Pura Pajangkober merupakan pura peninggalan umat Hindu yang ada di desa Pagutan Timur atau Petemon. Pura ini dibangun oleh salah satu penduduk asli dari desa Pagutan Sukedana yang bernama Bapak Imade Rajeg sekitar tahun 1980-an. Pada saat pembangunan pura ini masih menggunakan seni tempo Bali kuno, dan pembangunannya pun banyak menggunakan bahan-bahan yang berupa piring kerajaan yang ditempelkan di setiap pelinggih. Pembangunan pura ini menjadi bukti atau ciri khas bahwa pura ini telah dibangun pada masa kerajaan yang ada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pura Pajangkober ini memiliki halaman yang sangat luas, di mana terdapat ada 2 halaman pura. Halaman pura yang pertama berisi pelinggih Padmasana, yang dimana pelinggih ini menyungsung betara Gunung Rinjani. Selain itu, Padmasana ini juga merupakan pelinggih sentral, tempat memuja Tuhan sebagai simbol atau penggambaran alam semesta. Selain itu, ada juga pelinggih Kembulan, yang dimana pelinggih ini untuk memuja ide Sang Hyang Widi dalam wujud Sang Hyang Tripurasa atau betara guru. Selain itu juga ada pelinggih Penglurah, yang dimana pelinggih ini untuk mengstanakan Sang Catursana yang telah suci. Dan yang terakhir terdapat juga tempat Balai Banten yang ada di sekitar halaman pura yang pertama untuk tempat menaruh Banten, karena Banten sebagai sarana dalam melakukan persembahyangan. Selanjutnya, halaman pura yang kedua berisi 2 pelinggih yang menyungsung betara Lingsar maupun disebut dengan Kemali. Selain itu juga terdapat kolam kecil yang disebut dengan Kelebutan, di mana air kelebutan ini berasal dari 2 akar pohon beringin yang besar. Selain itu juga air kelebutan dipercaya dapat menenangkan pikiran seketika orang-orang yang merasa kesusahan maupun memiliki banyak beban pikiran. Dan yang terakhir, di dalam area pura yang kedua ini juga berisi tempat atau balai untuk para pemangku atau pinandita memimpin puja saat upacara persembahyangan berlangsung. Selain itu, di luar halaman Pura Pajangkober ini terdapat juga ada balai gong, yang dimana balai ini untuk tempat para penabuh memainkan alat-alatnya saat mengiringi upacara piodalan besar. Selanjutnya ada juga balai penyimpanan, guna untuk menyimpan alat-alat seperti gong, payung, wastra maupun alat-alat lainnya. Dan yang terakhir ada balai memasak.
Balik ini khusus untuk tempat memasak hidangan-hidangan yang akan dipersembahkan kepada Tuhan yang berupa daging kambing maupun daging sapi. Di sisi lain juga, pura ini tidak diperbolehkan memakan daging babi saat memasuki halaman pura. Pura Pajangkober juga merupakan salah satu pura objek wisata alam di Kota Mataram yang dimana tempatnya masih alami yang penuh dengan pepohonan yang besar serta memiliki kenyamanan maupun sangat menjadi daya tarik setiap wisatawan untuk mengunjungi pura, melakukan persembahyangan maupun berwisata alam di sekitar area pura ini. Istilah Pura Pajangkober yang namanya diambil dari suatu peperangan antara dua belah pihak yang belum diketahui pasti apa penyebabnya. Peperangan tersebut terjadi. Selain itu, peperangan ini sama-sama menggunakan kereta kuda yang dimana menggunakan payung dan bendera untuk menandai salah satu dari mereka. Lalu usailah perang tersebut yang menyisakan payung dan bendera berkibar dengan sendirinya yang tertancap di atas tanah, tepatnya di pertigaan desa yang menghubungkan antara Desa Patemon dengan Karanggenteng. Singkat cerita, muncullah salah satu penduduk asli dari desa Pakutan Sukedana yang bernama Jero Nengah Getul yang dengan sendirinya melihat payung dan bendera itu berkibar di atas tanah. Jadi, oleh sebab itu, ia mendirikan sebuah pura yang dinamai dengan Pajangkober. Dalam bahasa Indonesia artinya payung yang berkibar untuk mengenang kejadian tersebut. Jadi, buat kalian yang baru lulus SMA atau SMK, bingung mau cari tempat kuliah di mana? Bergabung bersama kami aja di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Kuliahnya terjamin dan biayanya murah. Sekian dari puja saya ucapkan para mesanti. Om Santi.